dipimpin Yadi Mulyadi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, Rabu 15 Juni tahun 2022. Menggelar rapat koordinasi tim efektif optimalisasi mutu dan pelayanan pendidikan, guna mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, unggul, berkarakter, dan berdaya saing di Kabupaten Tanggamus. Kegiatan yang dipusatkan di Aula Gedung Dinas Pendidikan tersebut merupakan rapat internal antar staf dan jajaran yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan. Menurut informasi di lokasi, rapat koordinasi tim efektif ini akan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Hamid Heriansyah Lubis. Namun karena beliau memiliki agenda lain sehingga beliau tidak dapat hadir. Akan tetapi acara tetap berjalan dengan lancar. Dalam pemaparannya, Yadi Mulyadi, Kepala Dinas Pendidikan, menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap program Bupati Tanggamus, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kabupaten yang berjuluk Begawi Jejama ini. Sehingga ke depan karakter generasi penerus bisa menghasilkan generasi yang cerdas dan unggul. Saat pemaparan Kadis Pendidikan Kabupaten Tanggamus Yadi Mulyadi, terdapat 3 implementasi proyek perubahan, yakni pertama fokus group discussion, lalu kedua pelaksanaan workshop atau pelaksanaan bintek terkait kompetensi tenaga pendidik, dan terakhir kita merancang konsep tata kelola Ruko Parti. Dengan hal tersebut, Yadi Mulyadi berharap agar semua jajaran Dinas Pendidikan yang terlibat dapat mendukung program tersebut sehingga bisa berjalan dengan baik. Perlu saya sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa sesuai jadwal yang kita lakukan dalam rapat koordinasi tim efektif yang memang tadinya saya sekali mohon maaf tadinya Pak Sekda bisa hadir karena memang ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin nanti ada beberapa perwakilan yang masuk dalam tim efektif bareng dengan saya untuk menerima apa-apa arahan dari beliau. Ada beberapa hal yang mungkin yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, di mana apa yang menjadi implementasi dari proyek perubahan. Ada 3 hal yang memang yang nanti akan kita laksanakan, ya. Yang pertama adalah kita melaksanakan FGD, kemudian yang kedua adalah workshop, pelaksanaan workshop atau bintek terkait dengan kompetensi tenaga pendidik. Juga yang ketiga adalah kita merancang konsep tata kelola Ruko Parti atau namanya rumah kolaborasi dan partisipasi. Ya, sekali lagi saya mohon dukungan Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua. Artinya tidak membedakan mana tim efektif, tetapi kita sama-sama memberikan sumbangsi saran, ya. Kemudian apa yang menjadi fokus tema dan nanti fokus diskusinya pada tanggal 22 atau 23 ke depan. Jadi Bapak Ibu semua mungkin nanti dibantu dengan Pak Sekretaris mengkoordinasikan dengan stakeholder, baik itu yang internal ataupun eksternal, ya. Artinya internal di pemerintah daerah dan eksternal, artinya ada beberapa stakeholder yang terkait dengan kegiatan ini. Ini ada 3 hal, ya Bapak Ibu semua. Kemudian terkait dengan workshop, apa yang akan di-workshopkan nanti atau yang akan dibintekan, ini adalah terkait dengan masalah pedagogi, kemudian kepribadian, kemudian keprofesionalan dan sosial, yang memang ini tema ini kita diambil sesuai dengan regulasi yang terkait dengan kompetensi tenaga pendidik. Kemudian yang ketiga, ini substansi Ruko Parti memang sudah kita sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, ini ada 3 substansi. Yang pertama adalah kompetensi tenaga pendidik, pola
hak asuh anak didik atau peserta didik, kemudian penyediaan terhadap sarana dan prasarana. Apa yang menjadi di Ruko Pakti ini, ya ini juga sudah saya sampaikan sebelumnya, ada tata kelola Ruko Pakti, kemudian ada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan peran stakeholder, sistem management Ruko Pakti itu sendiri. Nah, terkait dengan tugas tim efektif, Bapak Ibu semua, Mas Agung, tim efektif, Mas Agung mana? Oh, kelihatan. Mas Agung, tolong disampaikan nanti melalui Pak Sekretaris ya terkait dengan SK tim efektif, apa tugas-tugas dari masing tim efektif itu sendiri. Kembangkan kembali terkait dengan Ruko Pakti itu sendiri, apa yang ada di dalam Ruko Pakti ini itu sendiri. Nah, ini mungkin sistem atau konsep yang akan kita kembangkan nanti. Sebentar aja, nantinya tolong dampingin saya ini untuk menerima arahan dari Pak Sekda nanti ke depan. Mungkin itu Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, artinya tidak membedakan. Perlu saya sampaikan kegiatan pada hari ini yaitu adalah rapat koordinasi terkait dengan optimalisasi mutu dan layanan pendidikan dalam rangka mewujudkan manusia cerdas, unggul, sehat sesuai dengan visi misi Ibu Bupati. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa kegiatan ini adalah kegiatan saya dalam melakukan atau melaksanakan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Dan alhamdulillah saya diundang oleh Kementerian Pendidikan Ristek untuk mengikuti PKN 2 itu sendiri. Dan pada saat ini alhamdulillah saya sudah berkoordinasi dengan tim efektif untuk mengimplementasikan dari rancangan proyek perubahan itu apa yang harus kita lakukan ke depannya sampai tema yang menjadi fokus ya dalam RP atau dalam rancangan proyek perubahan ini, di mana bisa meningkatkan kompetensi tenaga pendidik itu sendiri. Sekilas itu mungkin Pak Afran. Untuk apakah sosialisasi ini rutin dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pak? Ya. Terkait dengan ini, kebetulan ini adalah rapat koordinasi yang memang nanti ke depan kita akan melaksanakan FGD ya, dan dengan melibatkan stakeholder baik itu internal maupun eksternal ya, baik itu perusahaan atau perbankan yang memang stakeholder ada kepedulian dengan pendidikan ini. Diharapkan itu mudah-mudahan di bulan Juli nanti, di awal bulan Juli kita bisa melaksanakan workshop atau bintek terkait dengan kompetensi tenaga pendidik itu sendiri. Dari Tanggamus, Reza SNTV melaporkan.